Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kita awali majelis subuh ini dengan senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Semoga nikmat yang diberikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Selawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan teladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Tentu kita bertanya, kenapa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman? Di sini sesungguhnya ada sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa sesungguhnya ketika seseorang berada pada level mukmin, pada tingkat mukmin, itu belum menjadi jaminan bagi dirinya untuk mampu menjadi manusia yang betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berpotensi untuk melakukan penyimpangan. Dia masih berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dia masih mungkin melakukan kemaksiatan, lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala banyak memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Misalnya dalam surah Al-Hujurat 11-12 itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah antara satu orang yang beriman di antara kalian menghina orang-orang yang beriman yang lain. Di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, dan seterusnya. Jauhilah oleh kalian prasangka. Itu kan peringatan semuanya pada orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman itu senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia masih berpotensi untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan penyimpangan, untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia harus sering diingatkan. Kenapa? Orang yang beriman, yang imannya masih lemah, kebaikan yang dia lakukan belum terkadang berdasarkan atas kesadaran diri, tapi masih ada faktor-faktor luar, faktor keterpaksaan. Maka untuk memaksimalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sudah berada pada tingkat mukmin itu harus meningkatkan level kepribadiannya, naik menjadi level muhsin. Bagaimana level muhsin? Muhsin itu adalah ihsan. Ihsan itu ketika kita melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan atas dasar keterpaksaan, tapi atas kesadaran diri. Itu ihsan. Ketika kita salat berjamaah di masjid, itu bukan karena atasan, tapi karena yang di atas. Bukan karena manusia, tapi karena yang menciptakan manusia. Jadi tidak ada faktor lain kecuali wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita melakukan pengabdian kepada Allah itu tidak ada faktor lain kecuali latar belakangnya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu ihsan. Lalu beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan ihsan itu adalah anta'budallah, kamu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, melakukan sesuatu kebaikan, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, meskipun kamu tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, fa innahu yaraka, tapi sesungguhnya Allah itu betul-betul melihat kamu. Jadi orang yang ihsan itu, orang yang muhsin itu, dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa apa yang dia lakukan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ketika dia merasa diawasi, di sanalah seseorang itu hati-hati dalam berperilaku, bersikap dan berbuat. Dan inilah yang sebenarnya dilatih selama bulan Ramadan. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita mau setelah pulang dari masjid, kita bisa menikmati makanan, kita bisa menikmati minuman. Tapi kita tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dan perasaan diawasi oleh Allah inilah yang paling penting bagi manusia. Ketika dia merasa diawasi oleh Allah, berarti tumbuh, muncul kesadaran dalam dirinya, sehingga dia melakukan apapun, apakah bersedekah, apakah sholat, apakah perbuatan baik yang lain, itu bukan faktor manusia, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, tapi betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka inilah yang terus kita latih selama sebulan ini. Mudah-mudahan dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita menjadi pribadi yang muhsin. Sebelumnya barangkali kita masih berada pada level mukmin, insyaallah dengan imanan wa ihtisaban kita akan berada pada level muhsin, yaitu orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan kesadaran diri yang penuh. Tidak ada lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.